Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung dosis obat ampul. Di antaranya ada Ondan, Dexa, Furo, Ketorolac, Tramadol, Calnex, Tagestam, dan Ranitidin. Sebelumnya jangan lupa untuk kunjungi blog Perawat Ngaskep karena di sini banyak banget tugas-tugas keperawatan, di antaranya ada ASKEP, leaflet, SAP, dan materi-materi keperawatan lainnya. Dan juga ada lengkap ya, diagnosa SDKI, SIKI, SLKI. Kalian tinggal cari dan tulis itu diagnosa apa kalian mau, tulis, kemudian kalian bisa download. Semoga bermanfaat. Jadi ini adalah beberapa obat ampul yang sering digunakan di rumah sakit, diantaranya ada Dexa, Ondan, Ranitidin, Furosemid, Gentamicin, Ketorolac, asam tranexamat, dan kemudian ada Tramadol. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang cara menghitung dosis obat. Rumusnya yaitu dosis yang diminta dibagi sediaan obat dikali pengencer. Kalian juga sebelumnya harus tonton video saya sebelumnya karena di situ banyak cara menghitung dosis obat-obat emergensi, obat-obat vial, obat-obat infus di video sebelumnya. Silahkan dicek dulu karena di situ juga ada penjelasan lainnya. Oke, akan kita bahas pertama yaitu dosis Ondan Sentron. Rumusnya tetap dosis yang diminta dibagi sediaan dikali pengencer. Jadi, kemasan Ondan ampul itu ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Untuk yang kecil, sediaan obatnya itu adalah 4 mg per 2 mili, atau dalam 2 mili tersebut mengandung 4 mg Ondan Sentron. Kemudian untuk kemasan yang besar, itu sediaan obatnya itu adalah 8 mg per 4 mili, atau dalam 4 mili tersebut mengandung 8 mg Ondan Sentron. Dan ini ada contoh, misalnya dokter memberikan Advis Ondan Sentron 0,8 mg. Berapa milikah atau berapa cc yang kita berikan kepada pasien tersebut? Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam rumus. Jadi dosis yang diminta itu adalah 0,8 mg. Kemudian sediaan obat Ondan 1 ampul, ini kita pakai yang kecil itu 4 mg. Dan pengencernya itu 2 mili ya, jadi dalam 2 mili 4 mg itu. Jadi 0,8 dibagi 4, kemudian dikali 2 hasilnya 0,4 mili atau cc. Jadi yang kita ambil dari ampul tersebut itu adalah 0,4 mili aja ya. Oke, misalnya ini ada contoh lagi ya dari dokter, pemberian Advis 2 mg Ondan Sentron IV. Ini berapa cc yang kita berikan kepada pasien tersebut. Ini mudah ya, jadi nggak pakai rumus, bisa. Ini sediaan obat Ondan 1 ampul yang kecil itu kan 4 mg per 2 mili. Dan dokternya tadi kan minta 2 mg. 2 mg dari 4 mg itu berarti setengahnya ya. Karena 4 mg itu 2 mili, kalau setengahnya 2 mg berarti 1 mili. Jadi yang kita berikan kepada pasien tersebut adalah 1 mili atau 1 cc. Misalnya nih dokternya minta 1 mg aja. Nah, berarti setengahnya yang tadi ya. Jadi 0,5 mili. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara menghitung dosis ranitidin. Jadi rumusnya masih sama ya, dosis yang diminta dibagi sediaan dan dikali pengencer. Jadi sediaan obat ranitidin itu satu ampul itu adalah 50 mg per 2 mili. Jadi dalam 2 mili tersebut mengandung 50 mg ranitidin. Dan ini ada contoh, dokter memberikan Advis Ranitidin IV yaitu 40 mg. Berapa mili atau berapa cc yang harus kita berikan kepada pasien tersebut? Oke, langsung kita masukkan ke rumus ya. Jadi dosis yang diminta itu adalah 40 mg dan sediaan obat ranitidin 1 ampul itu adalah 50 mg dan pengencernya itu adalah 2 mili. Jadi 40 dibagi 50 kemudian dikali 2 itu hasilnya 1,6 mili atau cc. Jadi yang akan kita berikan kepada pasien tersebut adalah 1,6 mili atau cc. Misalnya ini ada contoh lagi, dokter memberikan Advis Ranitidin 25 mg IV. Berapa mili yang kita berikan kepada pasien tersebut? Jadi ini kan sediaan obat ranitidin itu adalah 50 mg per 2 mili atau dalam 2 mili tersebut terdapat 50 mg. Nah, dokternya tadi minta 25. Berarti 25 dari 50 itu berarti setengahnya ya. Jadi kalau setengahnya berarti 1 mili yang kita berikan kepada pasien tersebut. Kemudian cara untuk menghitung dosis dexamethasone, rumusnya masih sama ya, dan sediaan obat dexamethasone itu satu ampulnya itu adalah 5 mg per mili. Karena satu ampul dexa itu isinya 1 mili, berarti dalam 1 mili tersebut mengandung 5 mg dexamethasone. Dan ini ada contoh ya, dokter memberikan Advis dexamethasone 4 mg, berarti berapa mili atau berapa cc yang harus kita berikan kepada pasien tersebut. Langsung kita masukkan ke dalam rumus, jadi dosis yang diminta itu adalah 4 mg. Dan sediaan obat Dexa 1 ampul itu adalah 5 mg dan pengencernya itu adalah 1 mg.
Kita masukkan 4 dibagi 5, kemudian dikali 1, hasilnya 0,8 mili atau cc. Jadi yang kita ambil dari ampul tersebut adalah 0,8 mili dan kita berikan kepada pasien tersebut. Dan ini untuk mudahnya ya, jadi sediaan obat dexamethasone 1 ampul itu kan 5 mg. Jadi dalam 1 mili itu terdapat 5 mg dexamethasone. Berarti 1 mg-nya itu 0,2 mili ya, 5 dikali 0,2 hasilnya 1. Jadi setiap 0,2 mili atau cc itu mengandung 1 mg dexamethasone. Misalnya nih dokter minta 2 mg, berarti 2 dikali 0,2 berarti 0,4. Dan misalnya dokter minta 3 mg, berarti 3 dikali 0,2 hasilnya 0,6. Jadi yang kita kasih 0,6 mili ke pasiennya. Oke, kita lanjut lagi ke cara menghitung dosis furosemid ya. Jadi rumusnya masih sama dan sediaan obat furosemid 1 ampul itu adalah 10 mg per mili. Dan furosemid ini isinya adalah 2 mili, berarti dalam 1 ampul tersebut mengandung 20 mg. Dan ini ada contoh, dokter memberikan Advis furosemid IV 15 mg. Berapa mili yang kita berikan kepada pasien tersebut? Jadi kita masukkan ke dalam rumus langsung, dosis yang diminta adalah 15 mg, dan sediaan obat furosemid 1 ampul itu adalah 20 mg, dan pengencernya yaitu 2 mili. Jadi 15 dibagi 20, kemudian dikali 2, hasilnya 1,5 mili. Jadi yang kita kasih pasien tersebut adalah 1,5 mili. Dan ini ada contoh lagi, misalnya dokternya minta 10 mg aja. Berarti yang kita kasih adalah 1 mili ya. Ini di ampulnya udah tertulis jelas 10 mg per mili. Jadi dalam 1 mili itu terdapat 10 mg. Oke, kita lanjut cara menghitung dosis keterolak. Rumusnya masih sama ya, dan sediaan obat keterolak 1 ampulnya itu adalah 30 mg per mili. Jadi isinya 1 ampul keterolak itu 1 mili ya, dan dalam 1 mili tersebut mengandung 30 mg. Misalnya contoh dokter memberikan Advis keterolak IV yaitu 10 mg. Jadi berapa milikah yang kita berikan kepada pasien tersebut? Langsung kita masukkan ke dalam rumus. Jadi dosis yang diminta 10 dan sediaan obat keterolak 1 ampul itu adalah 30 mg dan pengencernya itu adalah 1 mili. Jadi 10 dibagi 30 kemudian dikali 1 hasilnya 0,33. Jadi yang kita berikan kepada pasien tersebut adalah 0,33 mili atau cc. Dan misalnya ini ada contoh lagi, dokter memberikan Advis 15 mg keterolak IV. Nah, ini kita bisa lihat di ampulnya ya. 1 ampul itu sediaannya 30 mg per mili. Berarti kalau 15 permintaannya dokternya berarti setengahnya ya. Jadi setengahnya adalah 0,5 mili. Jadi yang kita kasih ke pasiennya itu adalah 0,5 mili atau cc. Dan ini biasanya kita cairkan lagi sama Aquades ya biar nggak nyeri sampai 3 cc. Baru kita berikan kepada pasien tersebut. Selanjutnya kita cara menghitung dosis tramadol. Jadi rumusnya masih sama ya, dan sediaan obat tramadol itu adalah 100 mg per 2 mili. Jadi dalam 2 mili tersebut mengandung 100 mg tramadol. Dan ini ada contoh, dokter memberikan Advis tramadol IV 25 mg. Berapa mili atau berapa cc yang kita berikan kepada pasien tersebut? Jawab, dosisnya minta 25. Kemudian sediaan obat tramadol 1 ampul itu adalah 100 mg dan pengencernya itu 2 mili. Kemudian kita masukkan dalam rumus, 25 dibagi 100, kemudian dikali 2, hasilnya 0,5 mili. Dan cara mudahnya itu, sediaan obat tramadol itu kan 100 mg per 2 mili. Berarti kalau setengahnya itu 50 ya. Jadi 1 milinya 50. Dan kalau misalnya dokter minta 25, berarti setengahnya lagi dari 50. Berarti 0,5 mili atau cc yang kita berikan kepada pasien tersebut. Dan tramadol ini pekat, jadi harus kita encerin. Biasanya diencerin 5-10 cc atau juga bisa menggunakan Piggyback NS 0,9 yang ukuran 100 mili. Oke lanjut, kali ini kita akan bahas tentang dosis asam tranexamat. Rumusnya masih sama, dan sediaan obat asam tranexamat ini adalah 500 mg per 5 mili. Jadi dalam 5 mili tersebut mengandung 500 mg obat asam tranexamat. Oke, dan ini ada contoh, dokter memberikan Advis asam tranexamat IV 250 mg. Jadi berapa mili atau berapa sisa yang kita ambil dari 1 ampul asam tranexamat tersebut? Kita masukkan ke dalam rumus, jadi dosis yang diminta 250 mg dan sediaan obat asam tranexamat 1 ampul itu adalah 500 mg dan pengencernya itu adalah 5 mili ya.
Kemudian kita masukkan 250 dibagi 500 dikali 5 hasilnya 2,5 mili. Jadi yang diberikan kepada pasien tersebut ialah 2,5 mili asam tranexamat. Atau cara mudahnya, jadi sediaan obat asam tranexamat itu adalah 500 mg per 5 mili. Berarti dalam 5 mili tersebut mengandung 500 mg. Kalau 5 mili tersebut 500 mg, berarti per milinya atau 1 milinya itu adalah 100 mg. 100 dikali 5 adalah 500. Nah, yang diminta tadi 250, berarti 250 dibagi 100 hasilnya 2,5 mili atau cc. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan cek video lainnya.